Bukannya di dalam bis ini hanya ada 9 orang, bukannya 8. Oh, enggak, Mas. Di sini ada 8 orang dari tadi saya hitung. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat pecinta cerita misteri. Terima kasih yang sudah kembali menonton video ini dan mengklik videonya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru menonton, saya ucapkan selamat datang. Semoga suka dengan cerita ini. Ya, sobat menyingkap malam, jangan buru-buru tarik selimut karena ada sebuah cerita menarik dari sahabat kita, yaitu Mas Oji, yang dimana Mas Oji ini pada saat perjalanan menuju kampung halamannya yang ada di Jawa Tengah, ini sempat mampir di warung makan yang dimana pelayan warung makannya ini telah meninggal dunia beberapa minggu lalu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya minta dukungan teman-teman dengan cara like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Menyingkap Malam. Ya, tanpa banyak waktu lagi, mungkin kita langsung masuk ke ceritanya. Kisah ini dialami oleh Mas Oji pada tahun 2013 silam, yang dimana Mas Oji ini sudah lama sekali tidak bertemu keluarganya yang ada di kampung halamannya, yaitu di daerah Jawa Tengah. Mas Oji memutuskan untuk pergi ke sana sendirian dengan menggunakan bis, dan pada waktu itu beliau naik dari terminal Lebak Bulus. Naiklah beliau ke dalam bis tersebut dan melakukan perjalanan. Di dalam bis itu tidak banyak orang karena nggak tahu kenapa yang untuk rute ke arah sana ini hanya sedikit. Menurut cerita beliau, dalam bis ini hanya ada 9 orang. Dan kebetulan Mas Oji ini naik di bis tepat bangku bagian belakang. Tidak terlalu belakang ya, beberapa bangku lah pokoknya ke depan ini. Tengah-tengah kurang lebihnya. Namun di situ Mas Oji dari awal naik bis ini, beliau merasa seperti sedang diperhatikan oleh salah satu seorang kakek-kakek, yang dimana kakek-kakek ini memakai sebuah belangkon serta baju adat kuno yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan singkatnya, sang kakek ini duduknya tepat beberapa bangku dari belakang bangkunya Mas Oji. Beberapa jam perjalanan, Mas Oji ini seperti sedang diperhatikan oleh kakek-kakek tersebut, karena memang kita ini kalau lagi diperhatikan orang memang terasa ya. Saya pun kalau lagi di jalan ataupun dimanapun, kalau kita diperhatikan orang ini terasa ya. Namun Mas Oji tidak terlalu memikirkan hal itu, dan entah kenapa tiba-tiba sang kakek tersebut nih pindah tepat di belakang tempat duduknya Mas Oji. Sang kakek itu pun seperti seolah-olah nih berbisik ya, hati-hati, 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 sebanyak 3 kali. Entah apa tujuannya. Namun di situ Mas Oji tidak terlalu memikirkan karena memang ya mungkin itu hanya sang kakek ngajak bercanda, dan tidurlah Mas Oji di dalam di situ. Tidak terasa setelah Mas Oji tidur ini, dan beliau pun bermimpi, dan mimpinya ini menurut beliau ini sangat nyata sekali. Karena dari mulai perjalanan, dari mulai naik ini seperti nyata, bukanlah sebuah mimpi. Di dalam mimpinya Mas Oji ini, beliau merasa seperti sedang naik bis juga dan turun di sebuah tempat serta makan di sebuah warung makan. Dan saat sampai warung makan itu, Mas Oji dilayani oleh seorang wanita yang cukup cantik, namun kulitnya ini terlihat pucat. Di situ pun sang pelayan menawarkan Mas Oji makanan. Mas mau makan apa? Dan tanpa waktu lama lagi,
Mas Oji pun menyebutkan lauk pauk apa yang ingin dia makan. Setelah disebutin, sang pelayan itu pun ngambil, dan saat sang pelayan ini ngambil makanan, itu tiba-tiba ada rombongan konvoi seperti orang mau ke arah pemakaman, dan Mas Oji melihat salah satu pengendara ini sedang membawa sebuah bingkai foto. Yang dimana bingkai foto ini Mas Oji sangat jelas sekali melihat bahwa di dalam bingkai foto itu adalah foto yang pernah beliau lihat. Iya, tidak lain dan tidak bukan, dalam foto itu adalah seorang pelayan rumah makan yang barusan saja Mas Oji lihat. Sontak beliau pun sangat kaget luar biasa ya, dimana baru aja saya lihat orang itu berbicara dengan saya. Tiba-tiba saya melihat foto itu sedang dibawa oleh seorang yang ingin menuju ke pemakaman, dan Mas Oji pun tersadar. Tiba-tiba Mas Oji ini ada di pinggir hutan dan hanya ditemani seorang bangku, tidak ada tenda, tidak ada warung, dan tidak apa-apa pada malam itu. Sontak Mas Oji pun terbangunlah dari tidurnya. Setelah mengalami mimpi itu, Mas Oji pun benar-benar cukup panik ya, cukup parno, karena dimana mimpinya ini sangat mirip sekali apa yang sedang dialaminya sekarang. Yang dimana beliau saat mimpi itu sedang naik dalam bis, dan sekarang juga beliau lagi dalam bis juga. Ketika Mas Oji ini terbangun dari mimpinya, sang kakek tersebut pun pindah lagi posisi duduknya tepat di samping Mas Oji. Di sampingnya ini bukan di samping bersebelahan ya, melainkan kalau dalam bis ini kan memang ada dua buah sisi bangku. Satu sisi kiri untuk orang jalan, dan satunya ini sisi sebelah kanan. Dan sang kakek ini tadinya di belakang bangku Mas Oji, lalu pindah ke samping Mas Oji. Setelah pindah itu pun beberapa kali dari sudut matanya Mas Oji ini melihat bahwa sang kakek ini selalu melihat ke arah beliau. Entah apa tujuannya dan entah apa maksudnya. Sepertinya Mas Oji ini sedang diperhatikan oleh kakek-kakek itu. Dan tanpa terasa, tiba-tiba bis ini berhenti di sebuah jalan, yaitu di Jalan Pantura. Karena memang kan dari perjalanan ini beliau merasa seperti bisnya ini mengalami sebuah gangguan, sehingga supir, keneknya, serta beberapa kru bis itu berhenti di jalan itu. Setelah berhenti ini, para penumpang pun diberitahu kepada kondektur bis atau sama keneknya ini bahwa jangan lama-lama, saya di sini hanya mengecek sebuah kondisi mobil, dan mungkin saya makan sebentar dan istirahat sebentar. Kurang lebih 1 jam atau 2 jam kamu atau kalian ini harus balik lagi ke bis karena kita akan melanjutkan perjalanan. Di situ pun para penumpang yang ada di dalam bis keluarlah dari bis itu. Mungkin ada yang cari makan, ada yang beli makan untuk makan di jalan, dan ada yang ke kamar mandi. Namun Mas Oji ini memutuskan untuk makan, dan kurang lebih setelah 10 menit berjalan, Mas Oji ini menemukan sebuah warung rumah makan yang cukup menarik menurut pandangan beliau. Di malam itu memang cuaca saat itu sedang diguyur hujan ya, dan sehingga membuat kondisi lingkungan ini cukup dingin. Berjalan perlahan, lalu tibalah Mas Oji di warung yang ingin dia makan, dan berhenti di warung itu. Tepat gak lama datang seorang pelayan wanita. Namun kali ini wajahnya ini tidak terlalu terlihat, kan tertutupi rambut, dan pelayan ini pun melihat ke bawah, hanya suaranya aja yang kedengeran. Mas Oji di situ ditawarin makanan oleh pelayan tersebut, sama persis seperti dalam mimpinya. Mas, mau makan apa? Di situ pun Mas Oji seperti dilema ya, karena ya memang seumur umur dari dulu sampai kemarin itu Mas Oji tidak pernah mengalami hal itu, baru sekali-kalinya. Singkat cerita, setelah ditawari oleh pelayan tersebut, Mas mau makan apa? Mas Oji pun menyebutkan lauk pauk sama persis seperti apa yang ada di dalam mimpinya. Setelah beberapa menit Mas Oji ini makan, tiba-tiba Mas Oji ini ingin kebelet buang air kecil. Karena memang tidak tahu ada di mana toilet, lanjut si Mas Oji ini nanya pada sang pelayan, "Mbak,
Maaf, saya ingin buang air kecil. Kira-kira di sini toilet terdekat di mana ya, Mbak? Dan pelayan itu tidak berbicara sama sekali, hanya tangannya aja menunjuk ke arah belakang ini. Dan singkat cerita karena memang malam itu Mas Oji kebelet, jalanlah beliau keluar warung itu. Setelah beliau berjalan perlahan demi perlahan, tiba-tiba Mas Oji ini melihat sebuah rumah yang sedang mengadakan pengajian. Ya, mungkin entah kenapa Mas Oji ini memang udah agak trauma atau enggak dilema dari awal. Karena dalam mimpinya itu percis sekali seperti seolah-olah nyata apa yang sedang dialaminya. Tiba-tiba aja nih Mas Oji melihat sebuah bingkai foto yang terpampang tepat di belakang pintu rumah tersebut. Setelah Mas Oji ini selesai dari toilet dan melanjutkan makannya, Mas Oji seketika bakar rokok yang dari tadi dibawanya sejak awal. Sambil mengajak bicara si pelayan itu, ditanya sama Mas Oji, "Mbak, di sini sudah lama bekerja?" Perempuan itu pun hanya diam dan mengangguk saja. Ditanya lagi sama Mas Oji, "Loh, Mbak, ini karyawannya pada kemana? Mbak hanya sendirian?" Perempuan itu lagi-lagi hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Tidak berbicara sama sekali, hanya mengangguk saja. Karena memang Mas Oji sudah merasa mulai agak lama, beliau pun nanya kepada pelayan itu lagi-lagi. "Ya sudah, Mbak, berapa semua makanan yang saya makan ini harganya?" Namun di pertanyaan terakhir, pelayan tersebut berbicara, "Semuanya 20.000 Mas." Ketika Mas Oji ini mengeluarkan sebuah uang lembar sebesar Rp20.000 dan hendak ingin bergegas pulang. Ketika Mas Oji ini bangkit dari tempat duduknya, tiba-tiba wanita itu menoleh pelan-pelan ke arah Mas Oji. Ketika pelayan tersebut mulai mengangkat wajahnya, kagetnya bukan main Mas Oji pada malam itu. Ternyata wajah sang pelayan itu sama persis seperti wajah apa yang dilihat tadi di rumah yang ada pengajian. Wajah pelayan itu mirip sekali seperti bingkai yang tadi dilihat, yang sama sekali. Nggak ada bedanya. Di situ pun Mas Oji langsung kaget dan bangun serta ingin berlari ke arah bis tersebut. Gak lama setelah lari ini, Mas Oji melihat sang kakek-kakek itu dari kejauhan, hanya melihat saja dan tidak ada perasaan apa-apa. Dan baliklah Mas Oji ke bis tersebut. Dan di bis itu pun Mas Oji kali ini tidak berada duduk di belakang ya, karena mengalami beberapa kali hal ganjil sehingga beliau memutuskan untuk duduk tepat di belakang supir bis tersebut. Dan di dalam bis itu sang kenek tanya, udah semuanya dihitung sama kenek dan memang berjumlah 8 orang. Loh, Mas Oji kaget ya pas keneknya bilang, "Sudah lengkap semua ya, dari awal memang saya hitung dalam bis ini ada 8 orang. Dah jalan Pak supir," sang kenek bilang begitu. Betapa kagetnya Mas Oji lagi-lagi dibuat, karena dari awal Mas Oji naik sampai berhenti di tempat makan itu, beliau menghitung bahwa ada 9 orang di dalam bis itu. Ketika kenek itu bilang 8 orang, betapa kagetnya lagi-lagi Mas Oji. Berbicara kepada kenek itu, "Mas, bukannya di dalam bis ini hanya ada 9 orang, bukannya 8. "Oh, enggak Mas, di sini ada 8 orang dari tadi saya hitung." "Lah, perasaan tadi ada 9, kok jadi 8? Memang kenapa Mas?" kata keneknya. "Oh ya sudah, tidak apa-apa. Saya mungkin hanya ngantuk pada saat itu." Ya sudah, dan ketika itu Mas Oji pun sampailah di rumah saudaranya ini kurang lebih itu pukul jam 2 malam. Setelah sampai rumah saudara ini, Mas Oji pun menceritakan pengalamannya dari awal sampai ke tempat saudaranya ini, bahwa memang banyak sekali mengalami sebuah ganjalan. Beliau bercerita bahwa di awal naik ini diperhatikan seorang kakek-kakek dan sempat makan di rumah makan yang benar-benar pelayannya ini ternyata sudah meninggal dunia. Dan lagi-lagi di dalam bis itu
mengalami banyak kejanggalan yang di mana pada saat awal naik, Mas Oji menghitung ada 9 orang dan sampai sana ternyata saya nanya sama keneknya ini cuma 8 orang. Di situ pun saudaranya Mas Oji ini memberitahukan bahwa, ya sudah, tidak apa-apa, mungkin itu hanya sebuah kenalan untuk kamu karena memang kan kamu udah lama nggak sini. Ya sudah, kalau memang itu sudah terjadi lain kali, kalau kamu mau kemana-mana nih diusahakan berdoa, jangan sekali-kali kamu tidak berdoa. Mungkin ya namanya orang atau nggak kelupaan, mungkin Mas Oji ini tidak baca doa ketika bepergian dari rumahnya ke rumah saudaranya. Dan akhirnya Mas Oji ini pun bertemu kembali oleh keluarganya. Seperti biasa Mas Oji ini bercerita tentang apa aktivitasnya di Jakarta, keluh kesahnya, dan di situ pun Mas Oji bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah lama sekali tidak bertemu. Oke, mungkin ceritanya sampai sini aja. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa ambil sisi positif dari setiap kejadian. Oke, waktu sudah malam hari, mungkin saya dan tim segera untuk beristirahat. Semoga semua sobat ini diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Saya Oki Satria dari Menyingkap Malam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap malam, malam hari, jangan kemana-mana.